selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok berapa nggak tahu, tapi kami di sini akan mengerjakan atau memaparkan materi tentang tugas ETS, tugas pengganti ETS, yaitu yang seperti kita ambil, yaitu berjudul Python. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfansar Arsanjani, NPM 2403 20 10 097, dan partner saya. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 22 yang benar itu, dan nama saya itu Muhammad Hafiz Muzaki dengan NPM 24032010101. Oke, kita lanjut langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Oke, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat general purpose, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengembangan aplikasi web hingga analisis data. Bahasa ini populer karena sintaksnya sederhana, mudah dipahami, serta mendukung paradigma berorientasi objek. Python juga menggunakan indentasi sebagai penanda blok kode, sehingga program terlihat lebih rapi dan konsisten. Selain itu, Python memiliki pustaka atau library yang sangat luas untuk berbagai bidang, termasuk analisis numerik dan pengolahan data. Dengan karakteristik tersebut, Python banyak dimanfaatkan baik dalam dunia pendidikan maupun industri. Jadi, seperti itu. Itu secara Python dalam general. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kita kerjakan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dikerjakan di aplikasi Visual Studio Code. Nah, studi kasus yang dipakai adalah perusahaan PT Miko Indonesia, merupakan perusahaan yang memproduksi sekaligus mendistribusikan minuman tropical drink. Pada tahun 2023, perusahaan memperoleh pendapatan operasional sebesar 45.710.000 dan pendapatan non operasional sebesar 8.540.000. Dengan total biaya operasional dan biaya non operasional pendapatannya sebesar 54.250.000. Nah, sementara itu pengeluaran meliputi biaya produksi yang sebesar 49 juta, biaya operasional sebesar 49.500, pajak sebesar 7.201.000, dan biaya lainnya sebesar 5.800.000. Nah, analisis laporan keuangan diperlukan untuk menilai apakah pendapatan yang diperoleh mampu menutupi seluruh beban pengeluaran. Hasil analisis ini juga menjadi dasar evaluasi kondisi, profitabilitas, serta arah strategi perusahaan ke depan. Next. Oke, kita lanjut. Di sini ada tabelnya dalam bentuk studi kasus yang tadi, yang bentuk-bentuk keuangan tadi dalam bentuk tabelnya. Jadi di sini sudah dipaparkan tadi, yaitu ada pendapatan dibagi jadi operasional, non operasional, dan total pendapatannya yaitu 54.250.000. Dan di sini ada juga pengeluarannya dibagi biaya produksi, operasional, pajak, dan biaya lainnya dengan total itu 111.501.000. Oke, kita next. Selanjutnya kita masuk ke perancangan program yang ini merupakan output dari program VS Code yang telah kita kerjakan sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Nah, input data keuangan PT Miko Indonesia untuk tahun 2023 pendapatan operasionalnya sebesar 45.710.000. Nah, untuk pendapatan non operasional sebesar 8.540.000. Biaya produksi sebesar 490 juta, dan biaya operasional 490 juta ternyata, 49 juta. Nah, untuk biaya operasionalnya sebesar 49.500.000, biaya pajak sebesar 7.201.000, dan biaya lainnya 505.800.000. Nah, ini merupakan kayak input data-data yang akan dimasukkan nanti dengan hasil nanti yang akan dikeluarkan dari data-data ini. Next, Mas. Oke, perancangan program. Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data keuangan PT Miko Indonesia menggunakan program berbasis Python yang dirancang untuk menghitung data menganalisis kondisi laba atau rugi perusahaan. Program ini memanfaatkan struktur kendali percabangan atau yang bisa kita sebut conditional statement untuk menentukan status keuangan berdasarkan hasil perbandingan antara total pendapatan dan total biaya pengeluaran.
Pengguna diminta untuk memasukkan data utama seperti tahun laporan, pendapatan operasional, serta berbagai komponen biaya seperti produksi, operasional, pajak, dan biaya lainnya. Nilai tersebut kemudian diolah secara otomatis oleh program untuk menghitung total pendapatan, total pengeluaran, serta selisih keduanya sebagai indikator laba atau rugi. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dianalisis melalui percabangan untuk menentukan kategori kondisi keuangan perusahaan, yaitu baik, cukup stabil, kurang baik, atau dapat dikendalikan. Dengan demikian, program ini membantu perusahaan memperoleh hasil evaluasi keuangan yang cepat, akurat, dan terstruktur. Nah, untuk kesimpulan yang diambil dari data-data tadi, ini terdapat 2 kesimpulan. 4 sih sebenarnya, nanti ada lagi setelah ini. Nah, itu yang pertama, berdasarkan hasil pengolahan data keuangan tahun 2023, kondisi kinerja PT Miko Indonesia menunjukkan hasil yang kurang baik. Total pendapatan perusahaan tercatat sebesar 54.250.000, terdiri atas pendapatan operasional sebesar 45.710.000 dan pendapatan non operasional sebesar 8.540.000. Sementara itu, total biaya pengeluaran mencapai 111.501.000 yang mencakup biaya produksi, biaya operasional, pajak, dan biaya lainnya. Selisih antara pendapatan dan biaya menghasilkan nilai negatif sebesar 57.251.000 yang menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian cukup besar pada periode tersebut. Yang kedua, analisis yang dilakukan menggunakan program Python menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam kategori kurang baik karena nilai kerugian melebihi batas 10 juta. Hasil perhitungan sistematis beban operasional perusahaan masih terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan perlu segera mendapatkan evaluasi terhadap efisiensi biaya, khususnya pada komponen operasional dan produksi, agar dapat menekan kerugian di periode berikutnya. Penerapan struktur percabangan atau conditional statement pada program Python terbukti memudahkan proses analisis karena sistem dapat secara otomatis menentukan status keuangan perusahaan berdasarkan hasil perhitungan laba atau rugi. Program ini menampilkan informasi keuangan secara cepat, akurat, dan konsisten, sehingga membantu manajemen dalam memahami kondisi perusahaan tanpa perlu melakukan perhitungan manual. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Python mampu meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data keuangan perusahaan. Informasi yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan dan putusan strategis, seperti penilaian biaya dan perencanaan pendapatan. Dengan adanya sistem analisis otomatis ini, perusahaan memiliki alat bantu yang andal untuk melakukan evaluasi dan menyusun langkah pemulihan keuangan di masa mendatang. Next. Rekomendasi dari perusahaan PT Miko Indonesia, jadi yang pertama, pengembangan logika percobaan yang lebih kompleks disyaratkan untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya. Misalnya dengan menambahkan kondisi tambahan yang mempertimbangkan rasio efisiensi biaya atau presentasi margin laba agar analisis keuangan menjadi lebih mendalam. Nah, yang kedua, integrasi dengan visualisasi data menggunakan pustaka Python seperti Matplotlib atau Plotly dapat diterapkan agar hasil analisis keuangan termasuk grafik perbandingan pendapatan dan biaya dapat ditampilkan secara lebih informatif dan menarik. Dan yang ketiga, pengembangan fitur rekomendasi otomatis, di mana program tidak hanya menampilkan hasil laba atau rugi, tapi juga memberikan saran strategis berdasarkan kondisi keuangan yang terdeteksi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 22. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan atau salah kata pada video presentasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.